persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita sampai pada hari ini. Mari kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Lewat doa, pujian dan penyembahan saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja buat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami datang kembali ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kami ya Tuhan di Menara Doa ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang punya masalah apapun ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Urapi kami, penuhi kami hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau jamah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama katakan, ku masuk, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Sebalia Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Dia, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih lagi sembah Dia, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
Tuhan sanggup menolong. Tuhan ada di hidupmu. Ya Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan menjadi persembahan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, pujilah Dia, sembah Dia, masyurkan nama-Nya. Engkau Tuhan, Engkau pusat penyembahan kami. Engkau Allah, Engkau Tuhan, bawa kami kepada-Mu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, Yesus, Engkau kekuatan kami, Kau segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu. Biarlah api Roh Kudus terus berkobar di musim penuaian ini Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Haleluya, haleluya, oh Tuhan. Shalabalabalabalabalabalabalabala. Kiralabaya syatakanalabaya syatakanalaba. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Ya Tuhan, diberkatilah Tuhan dengan pujian kami. Diberkatilah Engkau ya Roh Kudus. Shalabalabalabalabalabala. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan. Urapi kami, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Shalabalabalabalabalabala. Ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
are you, Lord. The elders and angels bow, ready to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We worship Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, ready, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, ready to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari buka suaranya, sembah Dia. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, ready to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Makasih ya Tuhan, Kau hadir, Kau sedang melawat, menjamah, memulihkan setiap hati kami. The elders and angels bow, ready to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, aku berdoa, penuhi setiap kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan api Roh Kudus-Mu, api cinta-Mu Tuhan, api-Mu ya Tuhan terus membakar ya Tuhan. Ya Tuhan, menyala-nyala di dalam diri kami. Tuhan, api cinta-Mu. Mari doa, saudara, doa, sembah Dia. Oh ya Bapa, karena ada api cinta-Mu, kami memiliki api doa, pujian, penyembahan. Oh ya mari saudara yang mengikuti secara online, sembah Dia, arah masuk hadirat-Nya. Oh ya kau sembah.
ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau curahkan api-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, api cinta, api keintiman, api yang bisa ya Tuhan memulihkan ya Tuhan setiap hati kami, trauma kami, luka kami, kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Sembuhkan ya Tuhan hati kami. Karena kami percaya ya Tuhan. Ya Tuhan, hati yang sembuh, hati yang mulia, dari situ terpancar kehidupan. Tuhan berikan hati yang baru buat kami, pikiran yang baru buat kami. Tuhan, kami minta Tuhan hujan roh-Mu ya Tuhan. Hujan roh-Mu ya Bapa. Yaitu urapan kekuatan kuasa-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk setiap keputusan kami, untuk setiap langkah-langkah kami akan melihat ya Tuhan ada satu tuaian jiwa yang besar. Seluruh keluarga kami diselamatkan ya Tuhan. Semuanya bertobat ya Tuhan. Aku percaya ya Bapa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sedang bekerja sekarang. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan bergumul dengan keuangan mereka. Mereka berada di ujung tanduk dalam keuangan mereka. Mereka sedang dalam keadaan yang putus asa ya Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Buat mereka, untuk anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan memulihkan setiap hati mereka. Beri iman ya Tuhan untuk percaya terobosan keuangan terjadi. Tuhan sedang membuka pintu-pintu ya Tuhan rezeki buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku minta belas kasihan-Mu turun. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Urapi hamba-Mu. Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dia mengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku tentang ya 4 faktor turunnya api Tuhan. Ya api Tuhan itu memang ya enggak ini kan api Tuhan seringkali melambangkan saudara itu tentang cinta ya. Kasih Tuhan yang membuat kita tuh menjadi bersemangat, bergelora saudaraku. Nah saya ingin ajak saudara, memang api ini penting saudara. Baik dalam kehidupan nyata sehari-hari, setiap rumah membutuhkan api. Kalau rumah tidak ada api, saya rasa pertama saudara, rumah itu akan hidup, rumah itu berada dalam apa? Kegelapan. Karena lampu-lampu atau PLN itu kan api. Api menghasilkan apa? Terang. Betul kan saudara? Ya kan? Yang kedua, api itu menghasilkan apa? Panas. Menghangatkan saudaraku, ya kan? Yang ketiga, api itu juga bisa membuat kita bisa makan, ya kan? Masak dan lain sebagainya. Itu membutuhkan api. Nah, begitu pula dengan kehidupan rohani kita, saudaraku. Ya, kehidupan rohani kita membutuhkan api, saudara. Ketika seseorang, ya kan, saudaraku, ya kan, apinya mulai padam, pasti hidupnya gak akan pernah ada sukacita dan kebahagiaan. Nah hari ini saudara kita akan belajar dari kisah Elia ya melawan Nabi Baal dan bagaimana Elia bisa membawa bangsa Israel itu bertobat dan kembali sujud menyembah kepada Tuhan. Saya ingin di menara doa ini ya saudaraku ya kan. Kita tidak hanya mau memikirkan tentang bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kita, sakit penyakit kita. Bukan cuman kita mau berpikir dan berdoa bagaimana Tuhan bisa selesaikan seluruh masalah-masalah daripada hutang piutang saya. Tetapi hari ini saya ingin ajak saudara ya kan untuk berpikir perkara yang lebih tinggi, yang jauh di atas. Yaitu apa saudara? Bagaimana kita memikirkan orang-orang sekitar kita yang kita kasihi, ya kan? Apakah mereka ya kan memiliki keselamatan dan hidup yang kekal karena mereka mempercayai Tuhan Yesus. Nah saya ingin ajak saudara untuk melihat saudara kisah daripada Elia ini saudara. Ada 4 faktor turunnya api Tuhan yang membawa penuaian jiwa-jiwa ya kan dari kisah tersebut ya. Yang kalau kita baca ini kisahnya cukup terkenal, orang Kristen banyak sudah baca kisah tentang ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Saya ingin ajak ibu bapak bersama-sama ya kita akan baca
ayatnya 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Ini yang pertama saudara. Elia membangun mezbah bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau saudara mau hidupnya terus menyala-nyala, saudaraku ya kan. Ada api dalam hidup saudara ya. Ada terang, ada kehangatan, saudaraku ya kan. Saya percaya bahwa yang pertama adalah ya kan, kita belajar dari Elia membangun mezbah bagi Tuhan. Kita akan baca ayatnya saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 32. Ya kita baca, 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub atau Israel. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi kisahnya ini saudara, sebenarnya kisah di mana pada waktu itu saudara diawali dengan hati Tuhan yang melihat satu bangsa ini saudara. Di bawah pemerintahan daripada Raja Ahab yang istrinya adalah Isabel. Pada waktu itu saudara ya, orang Israel saudaraku ya saudara, dipengaruhi oleh kata-kata daripada Isabel dan nabi-nabi Baal. Ya bahwa kalau mau kaya, mau makmur ya kan, kamu nyembah Baal. Ya kan, Baal inilah yang membuat, ya kan, yang membuat tanah bisa jadi subur. Baal inilah yang bisa curahkan hujan dan lain sebagainya. Kita tahu saudara. Nah, hati Tuhan sedih. Lalu Tuhan mengutus Elia berbicara kepada kepada Raja Ahab. Lalu kita tahu ceritanya saudara ya. Elia menghadap Ahab. Lalu dia berkata bahwa kepada Raja Ahab bahwa ya ini firman Tuhan nih. Ya, 3,5 tahun tidak akan ada hujan, ya kan, dan juga embun. Jangankan hujan, embun pun tidak akan turun, ya kan, 3,5 tahun. Sehingga mengakibatkan seluruh tanah Israel itu kering kerontang. Apapun tidak bisa ditumbuhkan, sehingga terjadi kelaparan hebat. Banyak rakyat itu pada mati semua saudaraku selama 3,5 tahun. Nah untuk hal itu ditunjukkan saudaraku untuk menunjukkan bahwa yang memberkati bangsa Israel itu bukan Nabi Baal. Tetapi siapa tuh? Tuhan. Nah apakah Nabi Elia juga ikut mengalami masa kelaparan? Ya ikut. Tetapi saudara, karena dia saudara berada di dalam pusat kehendak Tuhan. Tuhan tuntun dia. Setelah dia menghadap Ahab, lalu Tuhan suruh pergi Elia kemana saudara? Ke sungai Kerit. Nah di sungai Kerit itulah saudara, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberikan roti, makanan untuk pelihara Elia. Saudara, dalam beberapa waktu lamanya. Saudara bisa bayangin ya, kalau Tuhan pelihara di masa sulit, apa yang kita gak pernah pikir. Ya kan saudara, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara pikir gak? Saudara tahu apa selera daripada burung gagak untuk bisa dia patok sesuatu di mulutnya. Seleranya itu apa saudara? Pasti bangkai. Ya kan saudara, daging bangkai. Tapi saudara, Tuhan bisa robah selera daripada burung-burung gagak demi untuk memberi makan Elia. Dia cari apa saudara? Roti. Itu hal yang luar biasa kalau menurut saya saudara. Kayak sementara waktu itu kemudian Tuhan pelihara Elia pergi kemana? Ke Sarfat. Nah janda di Sarfat inilah yang memelihara Elia sampai hujan itu akan turun. Nah setelah sudah 3,5 tahun dia dipelihara Tuhan melalui janda di Sarfat ini. Elia menghadap lagi saudara kepada Ahab. Ya kan, kamu kumpulkan aja nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang. Banyaknya datang ke Gunung Karmel. Ya kan, suruh nanti kita bikin satu mezbah. Ya kan, 2 lembu, 1 mezbah Nabi Baal, 1 mezbah yang akan dibuat oleh
Nabi Elia. Saudara, jadi nanti disuruh saudara Nabi Baal itu turunkan api dari langit. Saudara tahu nggak kenapa kok Elia nantang, ya kan, Nabi Baal, ya kan, untuk turunkan api dari langit ke atas mezbah. Ya, dia bilang sama Ahab bilang sama karyawannya, pegawainya, kumpulkan air, terkumpul semua 450 Nabi Baal pergi ke Gunung Karmel. Saudara mungkin berpikir, ya kan, turunkan api. Kok mau sih Nabi Baal? Ya iya. Nabi Baal tuh saudara, dia ini orang yang punya kesaktian untuk apa? Biasa nurunkan api. Tiba-tiba orang bisa terbakar. Saudara pernah nonton kuda lumping gak? Apa yang saudara lihat, saksikan orang yang makan kuda lumping itu. Yang pemain kuda lumping. Dia bisa makan apa? Makan beling. Tapi dia gak berdarah-darah. Jadi istilahnya kuda lumping disuruh bertanding makan beling. Buat dia gak ada masalah. Karena memang kerjaan dia adalah makan beling. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Jadi untuk Nabi Elia, untuk Nabi Baal ditantang oleh Elia. Nurunkan api. Buat Nabi Baal mah kecil. Memang udah kerjaannya dia. Nurunkan api, saudaraku, bukan hal yang sulit buat mereka. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Tuhan ingin menyatakan dirinya, kemuliaannya kepada umatnya Israel. Dan bangsa-bangsa pada waktu itu. Saudara, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Baal, turunkan api dari langit, itu gak turun-turun apinya. Saudara bayangkan dari pagi sampai siang, sampai ke petang saudara, itu gak turun-turun sampai dia udah toreh-toreh badannya. Terus Elia bilang, ayo mungkin dia lagi tidur, kok lebih keras lagi diejek. Nggak turun api. Mereka bingung saudaraku. Nah lalu tiba saatnya Elia tahu, bagian saya adalah saya akan mempersembahkan mezbah ini pada waktu petang. Dia nggak mau pagi, nggak mau siang, tapi petang. Itulah waktu biasa Elia berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Kristus, pada waktu giliran Elia, saudaraku, ya kan, untuk menurunkan api, saudara, apa yang dibuat oleh Elia? Yang pertama adalah Elia membangun mezbah. Dia bangun mezbah dengan cara apa? Di situ tadi kita baca, dia ambil 12 batu. 12 batu melambangkan 12 keturunan Yakub atau keturunan suku dia satukan itu. Baru saudaraku yang sebenarnya kita tahu ya, pada waktu itu dia susun lah di situ kan binatangnya, ya korbannya, saudaraku, korbannya. Jadi kenapa hal yang pertama yang dilakukan Elia adalah membangun mezbah? Saya nangkap begini ya, setiap orang kan, kalau saya sebagai gembala, saya sudah 20 tahun lebih lah, boleh dikata 26 tahun nih jadi gembala. Setiap kali jemaat atau teman-teman yang alami pergumulan dan masalah, Pak, saya lagi sedang masalah gini, ya kan, saya mau minta tolong didoakan supaya saya bisa cepatlah selesai masalah ini. Saudara Kristus, saya selalu menasehati prinsip ini, ya kan, bahwa kita sama Tuhan itu nggak bisa seperti main sulap. Aku mungkin langsung jadi. Hal yang pertama yang Tuhan mau adalah saudara dan saya, ya kan, memiliki persekutuan dengan Dia. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, Elia membangun mezbah, itu artinya apa saudara? Elia menyediakan tempat supaya adanya pertemuan, ada tempat perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, saya melihatnya gini, jika kita ingin hidup dalam anugerah Tuhan, kalau kita ingin hidup dalam berkat Tuhan, kalau kita ingin dipercaya Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, menjadikan segala bangsa murid Kristus, maka kita harus membangun apa? Mezbah. Saudara, saya harus membangun mezbah. Saudara perhatikan sini, ketika Elia membangun kembali mezbah yang sudah runtuh, hasilnya apa saudara? Api Tuhan. Api Tuhan apa? Urapan kasih Tuhan turun dari sorga. Ya kan? Membuat satu bangsa bertobat dan menyembah kepada Allah Israel. Yang kedua apalagi saudara?
hujan lebat turun. Itu lambang apa? Urapan kuasa daripada Roh Kudus dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga bangsa itu mengalami pemulihan dan kemakmuran secara jasmani. Yang mengerti katakan amin sudah. Jadi mezbah ini pusat kehendak Allah. Di tempat mezbah inilah api dari surga itu turun. Dari mezbah inilah penyebabnya hujan lebat turun. Tanah yang kering saudara itu bisa menumbuhkan yang namanya saudara buah-buah yang lebat yang dibutuhkan. Saya ingin ajak saudara coba dicek mulai hari ini. Saudara ingat sekali lagi, mezbah adalah pusat atau center dari apa? Kehendak Tuhan. Sejak Tuhan ciptakan manusia, kehendak hatinya adalah dia ingin mezbah. Mezbah adalah tempat perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Di mezbah itulah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan hati kita. Di mezbah itulah urapan kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita. Di mezbah itulah tempat urapan dan hikmatnya dilimpahkan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Mezbah itu penting. Ya, saudara bisa naikkan doa, pujian, penyembahan. Waktu saudara naikkan doa, pujian, penyembahan masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa mengerti bagaimana Tuhan memulihkan setiap hati kita. Katakan amin saudara. Memulihkan, menyegarkan kembali kita dalam hadirat Tuhan. Saudara seorang ya kan bapak iman, ya kan? Orang percaya itu Abraham. Abraham adalah seorang yang suka membangun mezbah. Dia membangun mezbah dari Sikem, Betel, Hebron, Moria. Saudara, dari mezbah satu ke mezbah yang lainnya, saudaraku, ya kan? Dia bangun, saudaraku. Dan kita lihat tuh dari satu mezbah ke mezbah yang lain. Tuhan menambahkan, Tuhan melipat gandakan Abraham, saudara, dengan kemakmuran, dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan hikmat dan pengenalannya akan Tuhan. Katakan amin saudara. Elia bangun mezbah. Saudara mau lihat api Tuhan turun? Katakan amin. Kadang beberapa di antara kita udah kehilangan api. Mungkin di keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak dengan orang tua. Coba saudara, kalau api Tuhan, api cinta ini ada. Saya percaya rumah tangga kita ini menjadi keluarga yang dimana ada surga di sana. Katakan amin saudara. Ya kan, kerajaan Allah akan datang sana. Yang kedua adalah apa saudara? Apa yang dibuat oleh Elia? Yang kedua adalah Elia membuat parit. Dia membuat parit di sekeliling mezbah. Hal yang tidak dibuat oleh siapa? Oleh Nabi Baal. Saudaraku, apa artinya di sini saudara bangun parit? Coba kita lihat saudara ya ceritanya. 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi apa? Mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Dia buat parit saudaraku dengan ukuran benih. 2 sukat benih. Saudara ya. 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah ia berkata apa saudara? Ini perhatikan saudara di sini. Ini kan dia bangun mezbah dari saudara coba kontemplasi sebentar di sini. Dia bangun mezbah terdiri daripada 12 batu, ya. Lalu di atasnya dia taruh apa saudara? Kayu api, ya. Lalu setelah itu dia potong lembu-lembu itu, dia taruh saudara potongan daging-daging lembu itu di atas kayu. Ya, atas potongan kayu. Kalau kita mau bangun mezbah, mau bakar korban binatang itu, kita carinya kayu api yang kering atau yang basah. Kalau kita mau bakar-bakaran daging atau apa, carinya kayu kering atau kayu basah. Kayu kering. Tapi saudara lihat di sini, saudara Elia dikatakan setelah dia taruh daging-daging itu tuh, saudara di atas kayu api yang kering, pasti dia bawa kering. Saudara ada satu tindakan aneh yang tidak biasa yang dilakukan oleh Elia. Saudara ketika orang membangun mezbah,
Buat mesa. Apa saudara? Tindakan yang tidak biasa. 3, 4. Coba baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Tuangkanlah kemana? Ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya apalagi saudara? Buat 2 kali. Setelah mereka buat lagi yang untuk ketiga kalinya. Jadi 4 buyung air tuangkan sebanyak berapa? 3 kali. 4 kali 3 berapa? 12. Lambang daripada apa? 12 suku Israel. Lambang daripada apa? 12 suku Israel. Lambang daripada apa? 12 murid sebenarnya. Ini apa artinya saudara? 12 seringkali angka apa? Angka murid. Saudara, ya kan? Saudara perhatikan di sini. Ya kan? Ini ada sesuatu yang unik. Terus kita baca lagi saudaraku ya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35 baca yang keras. 1, 2, 3. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah coba kita pikir sekarang ini. Setelah Elia membangun mezbah. Elia membuat parit di sekeliling mezbah. Tetapi dia menggunakan apa? Ukuran daripada parit itu dia pakai ukuran apa? Benih. Ukurannya apa saudara? Benih. Alkitab bilang berapa saudara? 2 sukat benih. Ukurannya 2 sukat benih. Saudaraku. Ya kan? Artinya apa saudara? Apapun yang ditaruh di atas parit itu adalah apa? Benih. Apapun yang diletakkan di atas parit itu adalah benih. Ketika Elia, saudara, menaruh air di atas parit itu. Dia tuangkan itu dari ke daging, ke kayu apinya, ke atas mezbah air sampai memenuhi parit. Artinya air itu adalah benih. Kenapa dia harus tuangkan air? Karena Elia mengharapkan hujan yang lebat. Kita akan menuai apa yang kita benih yang kita tabur. Apapun benih yang kita tabur, itulah yang kita akan tuai. Yang ngerti katakan amin saudara. Apa saudara di sini? Elia mengharapkan hujan lebat. Ya kan? Kalau dia tabur, orang suka berargumentasi. Kalau kamu tuang air begitu banyak-banyak ke atas kayu api, bagaimana Cak Mano? Ya kan, mezbah ini bisa daging-daging bisa kebakar. Kan tujuan membangun mezbah supaya semua korban binatang daging ini saudara, ya kan bisa terbakar lalu asapnya itu bisa naik, tercium oleh Tuhan. Kalau ditiup air, gimana? Sedangkan air juga susah. Saya ingin bagikan kepada saudara gini, kata parit yang dibangun oleh Elia itu ke parit. Saya cek di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Allah. Coba katakan Allah. Kata parit dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Yang artinya 2. Dia bilang a channel. Saluran untuk irigasi. Tetapi ada arti yang kedua saudaraku. Ini yang ini. Dia bilang plaster. Plaster itu apa? Verban. Untuk apa saudara? Untuk menutupi atau membalut luka. Apa artinya di sini? Pengertian di sini. Jadi saya melihat begini saudara ya kan? Kenapa apa kaitannya? Saudaraku, saya baca apa kaitannya ya? Parit dengan apa? Plaster, dengan luka. Parit itu dibangun dengan ukuran benih. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin berkata begini saudaraku. Ya, saya mulai nangkep ya. Kenapa ada orang cerdas, orang ini baik, kelihatannya baik, cerdas, rajin, pinter bergaul segala macam. Kok setiap apa yang dia kerja, apa yang dia buat, kok selalu gagal. Kok gak ada hasil. Saudara yang kasih Kristus, Tuhan tuh mau ajar seperti ini, so, kata parit Allah ini saudara. Ya, benih apapun, saya tulis nih, benih apapun yang kita tabur. Ya, apapun yang kita lakukan harus keluar dari hati yang sudah apa? Dipulihkan.
Hati yang sudah tidak ada luka lagi. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Yang kalau luka hati kita tidak pernah sembuh. Kekecewaan kita nggak pernah bisa, nggak pernah disembuhkan. Kepahitan nggak pernah, saudara, diselesaikan. Maka apapun yang kita perbuat, kalau orang yang kecewa ya, orang yang luka, apapun yang dia mau kerjain, saudaraku, itu semata-mata pasti tujuannya untuk apa? Pembuktian diri. Bahwa dia tuh lebih baik dari yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat pengakuan. Untuk dapat penerimaan, untuk dapat penghargaan daripada manusia. Padahal Tuhan tuh ingin gini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, ya kan? Kita haruslah dengan motivasi melakukannya seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita. Ya kan? Bukan untuk dilihat orang, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah itulah makanya saudaraku pada waktu Elisa, saudara, mendapatkan saudara jubah daripada Elia. Dia kan minta saudara jubah Elia. Makanya pada waktu mulai dari Gilgal sampai ke Sungai Yordan dia ikut terus. Sampai akhirnya Elia naik ke surga. Dia tinggalkan jubahnya. Saudaraku yang Kristus. Apa yang dia buat setelah dia dapatkan 2 bagian roh Elia. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, saudara. Hal pertama, mujizat pertama, ya mujizat pertama Elisa adalah mujizat terakhir yang dilakukan oleh Elia, mengeringkan air sungai Yordan. Tapi setelah itu saudara, setelah itu adalah apa saudara? Saudara tahu kan? Dia menyehatkan air di mana? Di Yeriko. Coba lihat di sini saudara. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Coba lihat. Letak kotanya ini baik. Seperti Tuhan ku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Ya kan? Akibat airnya tidak baik. Maka di negeri ini, di Yeriko sering ada keguguran baik. Saudara, enggak ada fruitful, enggak ada yang berbuah-buah. Saudara, lalu jawabnya apa? Respon daripada Elisa. Dia bilang apa? Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam di dalamnya. Mereka membawa pinggan itu kepada Elisa, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam ke dalamnya serta berkata apa? Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi Elisa saudara, dia mengerti nih. Ya, dia anak rohaninya Elia. Hal pertama yang dilakukan adalah apa saudara? Dia sehatkan air dulu. Ya kan, kotanya tampaknya baik. Saudara dilihat oleh mata. Tetapi saudara airnya tidak baik. Mengakibatkan apa saudara? Ya kan, banyak terjadinya keguguran bayi. Banyak orang, mungkin orang melihat kita. Wah hebat ya, tampilannya tuh bagus. Tapi kalau hati kita tidak baik. Saudaraku, maka apapun yang kita kerjakan seperti terjadinya keguguran daripada bayi. Oleh karena itu hari ini saudaraku, ya kan, Tuhan berkata bahwa, ya kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya percaya tahun ini jadi tahun penuaian. Kita akan mengalami penuaian. Ya kan? Dari apa benih yang kita tabur. Setiap benih yang kita tabur saudaraku. Janji Tuhan adalah benih. Ya, seringkali janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena benih janji itu mati atau rusak. Karena apa saudara? Karena dia jatuh di tanah hati yang terluka
Oleh karena itu pentingnya mezbah. Banyak orang ibadah, tetapi tidak sampai kepada satu titik di mana mengizinkan Tuhan menyembuhkan luka hatinya. Mezbah harus bisa sampai menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Supaya pada waktu kita menabur benih, saudaraku, ya kan? Di atas mezbah itu, maka hujan itu turun dalam hidup kita. Kuasa urapan itu turun, hikmat itu turun. Yang percaya katakan amin. Ya, yang ketiga, Elia memiliki kedisiplinan rohani. Dia berdoa, saudara. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat. Saudara, saya percaya bahwa api Tuhan itu turun dalam hidup kita kalau kita memiliki kedisiplinan rohani. Elia memiliki kedisiplinan rohani. Elia mengenal baik Tuhan Allahnya. Elia berdoa, saudara, supaya Tuhan membuat hati bangsanya tobat kembali. Saya melihat, saudara, ya, doa Elia inilah yang menyebabkan apa, saudaraku? Yang menyebabkan api Tuhan turun. Doa Elia inilah yang menyebabkan hujan yang lebat itu turun. Katakan amin. Nah, di sini saya melihat, saudara, satu kayaknya seperti Rasul Yakobus, dia menyimpulkan apa yang dilakukan Elia. Sehingga apa yang dia buat walaupun dia seorang diri, bisa membuat satu bangsa, saudara, bisa kembali ke Tuhan, bertobat kembali pada Tuhan. Saudara lihat ini, Yakobus dia jelaskan nih. Pertama Elia punya hubungan, dia punya mezbah dengan Tuhan. Mezbah yang dibangun Elia adalah dia menyatukan kembali hati 12 suku Israel yang terluka, yang saudara, yang kecewa. Lalu apa? Dia tabur benih. Benih yang dia tabur menghasilkan apa, saudara? Dia tabur di tempat yang subur. Yaitu apa? Di atas mezbah. Mezbah adalah tempat yang subur untuk kita menabur benih. Katakan amin, saudara. Lalu apa yang dibuat lagi oleh Elia? Elia berdoa. Saudaraku, dia berdoa. Doa dari hati orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Doa dari seorang yang benar. Doa itu sangat besar kuasanya. Tapi kita lihat coba kata-kata daripada Rasul Yakobus. Itu gambaran tentang ini prosesnya. Kita baca Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa perlu sembuh? Yang sembuhnya ini apa? Saya yakin lebih daripada penyakit. Seringkali penyakit itu juga disebabkan karena hatinya yang sakit. Saudara, pikirannya yang sakit. Saudaraku, saling mengaku, saling mendoakan. Terus lanjut kita ayatnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Orang benar ini orang yang apa? Orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya ingin saudara memasuki tahun penuaian ini. Saya ingin apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara tabur, saudaraku, saudara akan mengalami penuaian. Katakan amin. Tuhan jawab doa-doa saudara. Ayat 17 kita baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Digambarkan. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang pertama Elia membangun mezbah. Mezbah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tempat Tuhan memulihkan hati kita. Dan di atas mezbah inilah sebenarnya Tuhan ingin curahkan api cintanya. Curahkan hujan
daripada urapan, kekuatan kuasanya dan hikmatnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tabur, menghasilkan buah. Di buah Tuhan berhasil. Itu parit. Saudara, katakan amin. Nah, yang keempat, ini penting. Saudara, ya kan? Ini yang sangat penting. Apa yang keempat yang dibuat oleh Elia? Elia melenyapkan para nabi Baal dengan apa? Dengan pedang. Coba perhatikan sini. Kayaknya kelihatan saya bilang kok kejam ya. Tapi ini penting. Kalau Elia tidak melenyapkan nabi Baal, nabi ini, saudara, akan mengeluarkan perkataan suara-suara yang akan membuat bangsa ini menjauh lagi ke Tuhan. Coba kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 40. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, tanah itu, bahkan air dalam parit itu apa? Habis dijilatnya. Jadi api Tuhan tuh bahkan habis daripada air, saudara. Bukan air yang mengalahkan api. Biasanya air mengalahkan api. Kalau api Tuhan, ya kan, justru api Tuhan yang menjilat habis daripada air. Terus ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu. Apa saudara? Ini kan ajaib. Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Mereka bertobat kembali. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka kemana? Ke sungai Kison. Dan menyembelih mereka di sana. Itu dengan pedang. Ya kan saudara, dia sembelih, dia lenyapkan semua. Ini artinya apa saudaraku? Kita harus tuntaskan panggilan hidup kita. Katakan amin. Di dalam diri kita, saudara, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita selesaikan. Pikiran-pikiran negatif yang kita harus selesaikan. Saudaraku, ya kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Merusak kebiasaan, jadi kebiasaan buruk menghasilkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Kebiasaan menentukan karakter menentukan masa depan. Saudara perhatikan sini. Saudara dan saya, kita tidak pernah bisa berubah sampai kita mau mendoakan saudaraku, ya kan, firman Tuhan. Di sini namanya pedang roh, perkatakan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Nah sini apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, selesaikan dengan tuntas. Berdasarkan apa? Tuntunan firman Tuhan, yaitu pedang roh kita. Saya berdoa biarlah pesan ini, ya kan, memberkati saudara semuanya. Bangun mesbah. Miliki mesbah. Mesbah itu apa Pak Sabta? Doa, pujian, penyembahan. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan seperti menara doa. Ini sedang membangun mesbah. Mesbah harus menghasilkan apa? Pemulihan hati. Ya kan? Oleh karena itu di mesbah yang kita bangun, kita harus bangun adalah apa? Sekelilingnya adalah parit. Saudara, tempat untuk menabur benih. Tempat menabur benih, saudara, di mana? Tempat di mana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah tanah yang subur untuk benih daripada kehidupan saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Lakukan firman. Saudara, yang ketiga adalah biasakan punya kedisiplinan rohani. Doa, puasa. Doa, puasa, biasakan doa, puasa. Muji nyembah. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati masuk ke tahun 2025 ini. Yuk kita akan berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai, kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudara, yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan serahkan hidupku
siapkan diri saudara. Kami butuh api-Mu Tuhan turun dalam hidup kami. Kami mau punya api Tuhan, api cinta yang mula-mula itu. Kami mau minta Tuhan api ini Tuhan turun buat kami. Kami tidak bisa hidup tanpa api-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat-Mu, tanpa urapan-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa hikmat-Mu. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus, tuntun kami Tuhan. Tuntun kami, tuntun kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yang Kudus buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang membawa persembahan untuk ya Tuhan membiayai pelayanan ini ya Bapa. Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat, rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.